Katanya dia orang IT, ya kan? Emangnya kalau zaman sekarang data peserta pemilu itu disimpan di laci gitu? Dan Roy Suryo juga bikin klaim ini Pak, dalam satu video saya bilang bahwa jadi data tentang CV-nya Pak Jokowi di KPU itu hilang. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Jokowi Dodo ini nggak ada, hilang. Data pendaftarannya nggak ada. Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada? Ya, nggak ada. Aneh kan? Jadi nggak tahu gimana dia dapat cerita seperti itu gitu. Jadi apa tadi soal UGM sudah mensahkan ya sah gitu ya. Dan kan itu sudah melalui misalnya KPU sekarang kan sudah. Oke, aku jawab. Katanya dia orang IT, ya kan? Emangnya kalau zaman sekarang data peserta pemilu itu disimpan di laci gitu? Enggak, itu dibelas di media loh, ya kan? Ada di di situsnya mereka kan, ya kan? Emang bisa hilang? Bisa susah loh hilang. Itu dokumen negara loh, ya kan? Kalau memang itu dia, itu kan Roy Suryo bisa bahaya lagi. KPU bisa lapor polisi loh itu, ya kan? Menuduh-nuduh seperti itu karena kenapa? Itu kan masuk dalam persepsi bahwa KPU menghilangkan alat bukti. Tidak pidana itu. Betul. Ya kan? Dan kali itu tidak pidana dan itu nggak benar. Roy Suryo kena loh. Makanya menurut saya udah banyak laporan aja. Agar dia selesai di dalam penjara juga. Di luar, aduh. Dulu stupa. Saya bikin tulisan itu berkaitan masalah stupa. Ya. Udah kena kan dia di situ kan. Cuma kenanya nggak banyak. Walaupun nggak banyak, dia itu residivis. Jadi kalau dia kena lagi di sini, dengan kasus yang sama. Iya, dengan kasus yang sama. Hakim boleh menambahkan loh. Jadi banyak nih kenanya nih. Iya. Nah terkait soal tuntutannya Pak ini Pak, soal kemungkinan kenanya berapa ini ya. Ini kan tim pengacaranya Pak Jokowi kan menyatakan bahwa ada pasal-pasal yang dikaitkan lah dengan kasus ini kan soal KUHP pasal 300 berapa itu soal pencemaran nama baik. 160. Pasal pencemaran nama baik atau apa gitu. Terus juga ada undang-undang ITE. Ya. Jadi ada dua hal itu. Jadi kalau menurut Pak Suhadi, jadi kalau dengan kasus yang ada sekarang 5 inisial tadi itu kira-kira gimana kenanya itu? Gini. Kan katanya juga, ada juga yang bilang gini Pak, nanti mungkin Pak Suhadi bisa memberikan penjelasan lebih detail. Jadi kalau terbukti fitnah, itu bukan hanya soal pencemaran nama baik, itu bisa dapat hukuman yang lebih berat gitu. Kalau terbukti bahwa para 5 orang ini, atau pokoknya yang dijadikan sebagai sasaran tembak ini tidak bisa membuktikan, itu berarti fitnah kan? Fitnah itu hukumannya lebih berat gitu, terhadap publik ya, narasi semacam ini. Gitu. Sampai saya telepon teman di Solo, kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana, dilihatin nggak ijazahnya?